Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman anandaku semua di seluruh dunia, dunia malaikat, dunia jin, dunia orang, dunia manusia. Ya, semuanya yang berada di dunia gaib internet. Oke. Kita akan belajar web application programming interface. Silakan nanti cek di description GitHub dan sumber belajarnya. Hari ini kita akan bicara web aplikasi untuk restoran. Gampang sekali. Silakan nanti dicek contoh struk-struknya ada dengan kata kunci struk restoran. Nah, kita akan belajar dalam beberapa seri. Ini seri pertama, yaitu kita akan belajar mengenai bagaimana membuat database-nya sebagai base dari aplikasi yang nanti menggunakan application programming interface sesuai bahasan kita tadi mengenai web application programming interface pada mobile system. Jadi nanti kita akan buat web aplikasinya dalam bahasa PHP atau bahasa Python atau bahasa yang sejenisnya, tapi pada kali ini kita pakai bahasa PHP saja dulu dalam bentuk nanti JSON atau CSV. Baik, oke, kita mulai. Silakan semuanya teman-teman dan kawan-kawan serta mahasiswa sekalian, Anda masuk ke yang gratisan saja, infinityfree.com. Silakan buat akunnya. Kalau lupa cara buat akun di Infinity Free, silakan lihat video-video saya terdahulu. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke. Baik, setelah membuat akun, silakan klik MySQL Database. Oke, baik. Setelah masuk MySQL Database, kita disajikan dengan informasi yang nanti kita butuhkan. Nah, ini akan saya sensor. Ya, mohon maaf, tergantung dari teman-teman sekalian. Dan ini adalah bagian terpenting dari website kita, yaitu MySQL username, MySQL database name, MySQL password, dan MySQL port, ya, sama hostname-nya. Ini adalah bagian kredensial atau bagian terpenting. Kalau dari rumah, inilah kunci masuk ke rumahnya. Seberapa kuat dari rumahnya, ini tergantung dari kredensial dari database-nya. Mohon maaf, nanti akan saya sensor yang ada tampil, kecuali mahasiswa saya yang melihat di kelas. Please jangan di copy, jangan difoto. Ya, oke. Boleh perhatikan, silakan bagi anandaku semua yang ada di kelas, pasti beda username-nya, pasti beda hostname-nya, pasti nanti prefix dari database name-nya beda-beda. Benar tak? Setelah kita masuk ke sini, maka kita geser ke bawah. Karena database-nya belum ada, silakan kita buat database-nya dengan create database. Ya, kita masukin nama database-nya. Misalnya Restoku. Ya, tinggal create database. Baik, udah selesai. Nah, database-nya sudah selesai. Sekarang kita merancang tabelnya, ya. Jadi nama database-nya, prefix-nya tergantung dari usernya, ya. Oke, baik, kita mudahkan saja membuatnya dengan aplikasi GUI-nya, yaitu PHP MyAdmin. Silakan klik PHP MyAdmin. Baik. Nah, di sini saya akan mengulang sedikit pada pembelajaran tentang struktur basis data, yaitu kita lihat dari struk. Di sini contoh saya ambil satu contoh dari gambar yang sudah ada. Di sini saya bukan vendor dari Cak Jojo, tapi ini contohnya aja. Di sini nampak akan 3 tabel, ya, 3 tabel. Kita lihat apa itu. Yang pertama, tabel paling banyak kita lihat di sini adalah tabel layanan atau tabel porsi makanan atau tabel pesanan, ya. Isinya ada mie, ada nasi dan sebagainya. Ini satu tabel sendiri. Kemudian ada tabel apa lagi? Ada tabel meja, ya, ada tabel meja atau pesanannya, ya, meja 7, meja 8 sampai ke grab juga bisa, ya. Oke, kemudian ada tabel apa, ya, tabel struknya sendiri.
Ya, jadi tabel ketiga adalah tabel struknya. Jadi ada tiga tabel master, yaitu tabel apa? Tabel masakan atau layanan atau pesanan. Ada tabel meja, itu adalah tabel induk ya. Kemudian ada tabel asosiatif atau tabel child table, yaitu tabel anaknya adalah tabel struk ini sendiri. Atau mungkin kalau ada kasirnya, nah ini adalah juga bisa dipakai tabel kasir ya, sebagai tabel induk ya, dan nanti ujung-ujungnya masuknya ke tabel struk ya. Oke, atau kalau misalnya restorannya banyak ya, maka juga bisa jadi ada restoran 1, restoran 2, restoran 3, maka nanti ada tabel restoran sebagai tabel induknya ya. Baik, oke. Dalam hal ini kita nggak usah mikirin banyak restoran, tidak usah mikirin banyak kasir, kasirnya 1, restorannya 1, sehingga kita cuma butuh 3 tabel, yaitu tabel apa? Tabel apa nih kita bilang ini? Makanannya apa? Layanan? Pesanan ya, tabel pesanan sebagai tabel induk pertama, tabel meja, tabel induk kedua, dan tabel struk sebagai tabel anaknya ya. Oke, jadi dari sini kembali kita akan lihat bahwa ternyata ada 3 tabel. Yuk kita buat. Baik, kita masuk ke PHP Admin, kita buat tabel pertama, tabel meja. Ya, meja pesanan lah nanti bilang. Oke ya. Oke, kira-kira ada berapa kolom? Kita cek dari struk kita. Oh enggak, ternyata nggak usah banyak ya, ada cuma kode meja saja udah boleh. Kode meja atau nama meja ya. Oke, berarti ada 2 kolom aja cukup. Oke, kita go ya. Setiap tabel pasti ada kunci primer. Apa itu kunci primer? Kunci primer adalah kolom yang sifatnya unik, membedakan kolom rekod 1 dengan rekod lainnya ya. Oke, dan dia bisa mewakili kolom yang lain. Maka yang ini kita buat primary key, dan kita tidak usah ngisi, tinggal mesin yang ngisi, maka otomatis auto increment ya. Oke, meja 1, 2, 3, 4, 5. Pak, kalau grab gimana Pak nanti? Ya kalau grab nanti ya tinggal kasih namanya aja di sini ya. Nah, pada penamaan kolom, saya menyarankan modelnya adalah camel style. Apa itu camel style? Awal karakter adalah awal kata adalah huruf kapital. Awal kata huruf kapital, didempet, tidak pakai spasi. Oke. Kenapa tipenya integer Pak? Karena dia hanya bilangan bulat. Nama meja gimana Pak? Nama meja kita buat varchar karena mungkin berisi huruf angka dan simbol. Huruf angka dan simbol, varchar ya. Oke, kemudian ada kewajiban nul atau tidak nul. Nah, karena kita wajibkan isi, maka tidak ada yang kita tandai nul. Oke, kalau sudah tinggal kita save. Selesai? Belum. Kenapa? Karena varchar juga butuh ukuran. Oke, nama meja paling panjang berapa ya? Oke, kita ambil nama meja paling panjang 10 aja. Oke. Kenapa 10, Pak? Pikirkan nama meja paling panjang. Beberapa restoran ngasih nama bunga misalnya. Ya, meja flamboyan, meja apa? Ya, oke, kita buat aja 10 lah sama kawan. Oke, save. Selesai, sudah kita buat satu tabel induk yaitu meja, sehingga urusan meja tabel 7, tabel berapa terserah ya. Oke, sekarang kita buat tabel pesanan. Kira-kira ada berapa kolom tabel pesanan? Ya, ada kode pesanan. Ada kode pesanan. Mie ayam apa kodenya, nasi goreng mana berapa ini kodenya, ayam penyet berapa dan sebagainya ya. Kemudian ada apa lagi? Ada nama pesanan atau nama layanan, es campur, es teh ya. Udah 2 kolom. Berarti berapa lagi? Kolom harga satuan ya.
Satuannya berapa? Ya, oh satuannya 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 7.000 ya. Contoh ini ekstra nasi putih. Ya, 7.000 dia, ya. Oke. Crispy chicken stick 45.000. Berarti ini adalah harga satuan. Pak, ini harga jumlah ini gimana? Nanti di tabel struk, ya. Oke, jadi jangan pikirin jumlah ini karena pasti beda-beda setiap pesanan. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Di mana buat tabel baru, Pak? Klik nama database-nya. Pada kolom nama tabel kita isi apa? Pesanan atau masakan? Pesanan aja ya. Oke. Berapa kolom tadi? 3. Ya. Oke. Ya, go. Oke. ID pesanan atau kode pesanan integer. Ada berapa jenis, Pak? Oh, ada ratusan, berarti 3 digit. Ya, kita buat ya auto increment karena nggak usah kasih kode, pusing-pusing amat, biar komputer yang ngisinya. Oke. Ya, maka nanti dia ada nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian nama pesanan. Ya. Nama pesanan apa tadi? Varchar. Berapa panjangnya? Oke, kita cek. Pesanan paling panjang apa ya? Crispy chicken ayam stick. Berapa karakter tuh? Cukup 50? Cukup? Cukuplah sama kawan dah. 35, Pak. Boleh kita tawar 35. Oke. Ya, terus apa? Harga satuan. Benar, Pak? Oke, harga satuan apa, Pak? Ya, tidak bisa kita pakai integer. Ya, maka kita pakai double. Ya, double. Nah, lihat digitnya. Digitnya ada berapa, Pak? Oh, ada bayarnya paling 10.000, 100.000. Oke. Kalau 100.000 berarti paling besar 900.000. Ya, siapa tahu nanti mau traktir orang sekantor. Ya, jadi belanjanya sampai 900.000. Ya, oke. Berarti kalau 900.000 berapa? Ada berapa digit? 900.000. Berarti ada 6 digit. Kalau juta? Kalau sampai 10 juta berapa? Kalau nyampe 10 juta berarti 8 digit. Maksimum 99 juta ya, 999.999 rupiah ya. Oke. Sekarang mau juta atau mau ratusan ribu? Ya, paling kenceng ratusan ribu kan? Ya, nggak mahal-mahal amat ya, restoran rakyat. Kecuali restoran kayak Ichiban ya. Mahal banget ya. Oke, berarti kalau ratusan ribu berapa? 6 cukup ya sama kawan. Nah, ada desimalnya nggak, Pak? Oh, ada, Pak. Bayarnya pakai dolar. Ya, kalau ada desimal berarti desimalnya berapa? Oh, ada 2. Nah, maka nanti kita buat 6,2 ya. Nah, tapi jangan salah, kalau 6,2 harus ditambah 2 depannya, sehingga di sini harus 8. Karena tadi kan maunya ratusan ribu kan? Ya. Nah, maka ditambah 8,2. Paham kenapa ditambah 8,2? Ya, karena tadi kita ingin paling banyak 999.000 koma. Nah, karena tadi ada komanya, desimalnya 2, 6 ditambah 2. Paham ya? Oke, jadi 8. Oke, boleh kosong nggak, Pak? Ya, mungkin baru ada rencana pesanan, harganya belum dibuat oleh bos, ya, oleh pemilik restoran belum ditentuin. Oke, boleh kok kosong. Paham ya? Oke. Kemudian ada nggak potongan, Pak? Oke, kalau ada ternyata dari buatan kolom kita kurang 1 kolom, jangan khawatir, tambah saja 1 kolom. Oke, contoh kita tambah harga khusus. Oke, ya, harga khusus ini misalnya kalau kita pakai buat jasa kurir
Apakah Gojek, Grab, Maxim, atau apanya? Tentu saja ada harga yang berbeda. Oke, baik. Kita boleh nulkan supaya dia tidak diisi. Ya, oke. Kita save. Ya, selesai. Kita sudah buat satu tabel induk lagi. Ya. Ya, sudah ada dua tabel. Tabel terakhir, tabel apa? Kita cek. Makanan sudah, mejanya sudah, berarti tinggal struk. Ya, nah struk ada apa? Berapa kolom kira-kira? Coba cek. Ayo, ada berapa kolom nanti tabel struk? Ya, baik. Coba buat teman-teman di YouTube, berapa coba ada kolomnya? Oke, baik. Ayo, bagaimana jawaban teman-teman semua dan anandaku semua di internet? Ya, ada 3 atau 4 tabel. Ya, yang paling benar adalah 4 tabel. Jadi tabel struk dibagi lagi karena hubungannya satu struk banyak isi tabelnya, isi item struknya. Oke, kita lihat contoh di sini 000037 adalah satu struk ya. Satu struk ada banyak isinya, ada banyak tabel pesanan ya. Nah, ini maka harusnya ada tabel struk, ada tabel isi struk. Nah, isi struknya baru dia berhubungan ke tabel induknya tadi, yaitu tabel meja dan tabel pesanan dan tabel struknya sendiri. Oke, baik, kita sekarang akan coba buat 3 tabel aja. Boleh Pak? Boleh. Oke, kita buat tabel baru namanya struk. Oke, nanti kita atur menjadi cukup 3 aja ya, 3 tabel aja. Struk tadi ada berapa? Masih ingat? 1, 2, 3, 4 ya. Benar nggak? Benar nggak? Waktunya sama nomor struk 5 ya. Oke, saya ulang. Tabel meja hubungannya, hubungan ke tabel pesanan 2, jumlah pesanan 3, waktu pesan 4, nomor struk 5 ya. Halo, benar ya? 1 hubungan ke tabel meja, 2 hubungan ke tabel pesanan, 3 ke jumlah pesanan, 4 ke waktu pesan, 5 ke nomor struknya. Oke ya? Ya. Oke, sekarang kita buat tabel struk isinya 5 kolom. Ada pertanyaan mengenai mengapa munculnya jadi 5 kolom? Silakan. Komen. Oke, kita buat nomor struk. Kenapa nomor struk, Pak? Karena nomor struk beda satu orang dengan lain. Oke, kita pakai bilangan bulat. Di sini berapa digit dalam contoh kita? Dalam contoh kita berapa digit nih? 6 ya? 6 digit. Maka kita buat 6 digit. Oke, nomornya otomatis. Maka kita pakai auto increment. Ya, go. Ya, kemudian waktu pesan. Waktu pesannya mau otomatis nggak? Oke Pak, waktu pesannya otomatis. Oke, maka kita pilih date time. Ya, dengan defaultnya current timestamp. Artinya apa? Waktu pesan nggak usah diisi, tapi nanti yang mengisi adalah server basis datanya. Ya, nah, jadi dia mengikuti jam servernya. Oke. Kemudian apalagi tadi? Tadi kita pakai kode pesanan atau ID pesanan tadi? Halo? Kode pesanan tadi? Benar? Kode pesanan apa ID pesanan tadi? Kode pesanan. Oke, berapa panjangnya tadi?
2, 3. 2 apa 3? Lupa, Pak. Oke, lihat lagi di sini. Ya, kita cek. Ya, kunci primernya di tabel pesanan. Oh, 3. Berarti ID pesanan, bukan kode pesanan. Oke, paham ya? Oke, integer 3. Kenapa 3? Kita lihat tadi di struktur pesanan, nama kolom primernya ID pesanan, integer 3. Maka pada tabel ini kita buat ID pesanan integer 3. Oke, sekarang kita cek hubungannya ke tabel induknya, tabel meja. Apa tadi? Kode meja atau ID meja? Oke, kita buka. Kode meja integer 2. Maka kita buat hubungannya dengan tabel induknya kode meja integer 2. Paham ya? Oke, kemudian apa yang kita buat? Yang keempat apa? Yang kelima? Waktu pesan sudah, kode pesan sudah, jumlah pesanan. Oke, jumlah pesanan, setiap pesanan beda-beda ya. Ya, double. Mungkin ada yang tidak bilangan bulat. Karena kalau misalnya mesen, biasanya kan orang mesen, oh Pak, mie ayam baksonya setengah. Ya, 1,5 dong, setengah ya. Oke, ya oke baik. Nah, maka kita pakai double. Ya, berapa Pak? Ratusan? Puluhan? Oke, kita ambil ratusan, berarti 3. Ya, ada pecahannya Pak, 2,5. Oke, berarti 3 ditambah 2, 5,2. Ya, artinya ya boleh 0. Ya, boleh 0. Oke. Ya. Ini bukan kode meja ya, bukan kode meja tadi ya. Kode meja kan? Ya, integer 2. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau sudah kita tinggal save. Ya, selesai. Kita sudah buat demikian ya. Oke. Nah, database-nya sudah selesai. Sekarang kita sudah punya tabel kayak begini ya. Nah, bagaimana menyimpannya di server lokal, Pak? Kalau mau nyimpan di server lokal, maka klik nama database-nya, lalu Anda ekspor. Ini juga nanti sebagai jawaban buat anandaku di kelas. Jangan lupa nanti mengisi tugasnya di classroom-nya, di LMS-nya, yaitu e-mobile system, tugas kelas, tugas praktikum 11, yaitu ekspor database yang dibuat. Gimana ngekspornya, Pak? Atau dump SQL-nya? Klik nama database-nya, lalu pilih ekspor. Nah, ekspor ini kalau dia mau masuk ke server basis data lagi, maka kita ekspornya menjadi SQL. Nah, kalau mau dimasukkan ke dalam Excel, maka kita pilih bisa CSV for Microsoft Excel. Kalau mau jadi JSON, bisa jadi JSON. Oke ya? Oke, sekarang kita pilih SQL, tinggal di Go. Maka file yang di-download ini yang di-upload ke basis data, ke foldernya. Oke? Nah, lalu di server lokal gimana, Pak? Di server lokal, kalau mau buatnya dengan SAMPP, maka kita jalankan SAMPP. Ya, kemudian pada SAMPP-nya kita aktifkan server Apache dan server MySQL-nya. Ya, setelah itu kita jalankan PHP MyAdmin lokalnya. Ya. Kemudian setelah dia nanti muncul PHP MyAdmin-nya, kita akan buat nama database-nya sama Restoku. Ya, kita buat database baru, klik database atau klik new ini. Oke, kita kasih nama Restoku. Create. Nah, kemudian gak usah buat tabel, maka kita tinggal
impor. Ya, ambil impor, klik impor, ambil file downloadan kita tadi. Tadi ada di download, namanya adalah ini. Tinggal open. Ya, terakhir geser ke bawah, tinggal impor. Maka masuklah database yang tadi kita buat di server. Sekaligus ini belajar bagaimana membackup database server. Paham? Ya, ada pertanyaan silakan buat teman-teman dan anandaku semua di jaringan maya, jaringan internet, di YouTube. Kalau komen saja, jangan ragu-ragu. Oke, sekarang kita sudah punya 3 tabel yang sama. Ini di server lokal, ini di server online di internet, ya, sama dia. Oke. Baik, selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita masuk kembali ke kontrol panel kita. Kita akan buat kembali ke home atau kembali ke akun. Ya, kita klik akun kita tadi. Ya, klik akun kita tadi, kita klik file manager untuk membuat API-nya. Ya. Oke, kita jangan naruh di luar htdoc. Kita meletakkan aplikasi programming interface-nya di dalam htdoc. Oke. Tahap berikutnya setelah membuat database dan tabel-tabelnya, kita buat koneksi ke database-nya dulu. Baik, silakan kita klik plus atau new file. Kita tulis koneksi resto.db.php, misalnya namanya itu. Ya, kita buat kayak begini pakai kode PHP. Ya, pertama nama hostnya. Oke, kita kosongin dulu, kemudian usernya, kemudian passwordnya, kemudian nama database-nya. Oke, kemudian nama koneksinya. Ya. Oke, kita pakai or, die. Ini kalau seandainya server database-nya error, kita tulis oke. Apakah ini sudah aman? Belum. Ya. Oke. Supaya aman, maka Anda tambahkan pada bagian awal ini adalah kata perintah error reporting no. Ya. Nah, ini saya mulai mengajarkan keamanan, ya. Nah, maka kalau masih ingat dengan kuliah forensik pada semester lalu, nah silakan teman-teman di YouTube mengecek video di YouTube saya mengenai keamanan koneksi server basis data. Jangan lupa error reporting 0 ini kita buat di awal sebelum perintah koneksi. Dari mana hostnya, Pak? Hostnya kita ambil dari sini. Baik. Hostnya kita ambil dari database tadi. Ya, nah di sini ada informasi hostname. Ya, ini kita copy. Masukkan di dalam host. Ya, jadi bukan localhost ya. Kalau di localhost kita buatnya localhost isinya. Oke. Berikutnya username ini kita copy, masukin di dalam user. Kalau lokal apa namanya? Kalau lokal namanya adalah root ya. Nah, biasanya passwordnya nggak ada kalau lokal ya. Nah, sekarang kita ada password. Ya, ini kita buka dulu supaya kita bisa copy. Ya, oke, ditutup lagi supaya jangan diintip. Ya, ini mohon maaf saya sensor. Oke, spasinya dibuang karena nggak ada spasi ya.
Nah, DB-nya kita ambil dari listnya, database name-nya ini kita copy. Oke, ya ini kita masukin sebagai DB. Selesai, inilah file koneksi resto DB yang kita buat. Save. Ya, ada pertanyaan silakan. Baik, setelah ini kita buat API untuk root, kita simpan dulu, save, kemudian kita close, kita buat file baru, new file, namanya adalah input, misalnya input untuk tabel meja, input meja. Ya, jadi untuk menginput tabel meja, ya oke. Ya, baik, kita lihat strukturnya dulu. Input meja, apa strukturnya tadi? Ada kode meja, ada nama meja. Ternyata kode meja auto increment alias tidak usah diisi, otomatis. Maka yang diisi hanya nama meja. Maka kita buat ya seperti ini. Nah, PHP kemudian mengecek apakah ada kunci koneksinya. Ya, model koneksinya POS. Ya, ini disebut dengan RESTful API POS. Ya, nah ini yang bertanya model API-nya kayak apa? Maka model API-nya kalau pakai POS, RESTful API POS. Ya, oke. Misalnya kodenya submit. Ya, kalau kode submitnya tidak ada, maka tidak bisa diproses. Oke, nah. Oke, kita akan mengecek. Maka kalau tidak ada submit, kita kasih perintah ya salah format API koneksinya ya. Oke. Ya. Nah, kalau benar kita akan ambil pertama koneksi ke aplikasi kita tadi yang sudah dibuat, include one. Ya, apa namanya tadi? Koneksi resto.db.php. Kalau lupa, cek aja lagi di file manager kita tadi. Ya, apa nama file di tadi yang kita buat? Ya, koneksi resto.db.php. Maka kita buat include one koneksi resto.db.php. Oke, mohon maaf, saya tadi lupa besarkan. Ya, buat teman-teman di kelas yang di pojok, kelihatan tuh yang paling belakang. Ya, oke. Ya. Selanjutnya kita akan mengambil data untuk disimpankan ke kolom nama meja. Maka kita masukkan variabelnya nama meja. Ya, supaya tidak dihack. Halo, supaya tidak dihack dengan SQL injection, kita kasih perintah apa? Ya, salah satunya adalah mysqli apa? Real escape string. Ya, dengan dari mana namanya con ini Pak? Nah, kalau lupa con, silakan buka koneksi database kita tadi ya. Ya, namanya apa tadi Pak? Ya, namanya tadi adalah apa tadi namanya? Ya, namanya apa ya? Ya, ingat nggak namanya tadi? Lupa? Oke, saya simpan dulu ya. Oke, kalau lupa saya simpan dulu. Oke, baik. Saya kecilkan dulu ya zoom-nya ya. Oke. Ya, lihat. Ini nama variabel koneksinya apa? $con. Nah, maka pada waktu kita buat di API-nya, di sini juga kenapa kita buat di sini $con. Oke, baik. Saya besarkan lagi.
Oke, setelah itu kita buat apa? Ya, nama variabel postingnya apa? Oke, misalnya samain aja. Oke. Selesai, ya. Bagaimana dengan kode lain, Pak? Karena di sini kode meja otomatis nggak perlu kita ambil, nanti urusan mesin yang mengentrinya. Baik. Sekarang kita tinggal buat SQL koneksinya, kode SQL-nya. Ya, dari mana kode SQL? Kalau lupa, kalian bisa kembali ke PHPMyAdmin, buka tabel meja pesanan, ya, buka tabel meja pesanan kayak tadi, ini ya di strukturnya. Kemudian tinggal dipencet SQL, kemudian klik insert. Nah, copy ini. Nah, copy kode SQL-nya, masukkan ke dalam kutip 2 dari variabel SQL. Ya, karena kode meja otomatis ini kita buang. Berarti value 1 kita buang. Oke. Nah, ganti value ini dengan kutip tunggal 2 buah, kutip 2 buah, dan titik-titik, isikan nama variabel ini. Ya, alhamdulillah. Oke, selesai kode SQL-nya. Ada pertanyaan? Silakan. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat koneksi eksekusinya ya. $Q MySQLi query. Ya. Kembali ke variabel koneksinya, baru variabel SQL-nya apa. Oke. Nah, supaya kita tahu berhasil atau tidak proses eksekusinya, kita pakai if. Jika berhasil, if $key, maka menampilkan pesan echo record tabel meja sudah disimpan, atau kita buat saja di sini record tabel sudah disimpan. Oke. Berarti kalau gagal gimana, Pak? Kalau gagal kita buat else. Ya, di sini kita buat echo record tabel gagal disimpan. Selesai. Ya, inilah API untuk menyimpan ke RESTful API untuk menyimpan ke tabel meja. Silakan Anda buat untuk menyimpan ke tabel mana? Ya, ke tabel pesanan. Ya, tabel pesanan mirip kayak tabel meja, cuma kolomnya ada 1 yang otomatis, ada 3 yang harus diisi. Oke, silakan dibuat serupa ini. Karena mirip, karena mirip, supaya nggak payah ngetik, tinggal di copy. Jangan lupa ujungnya belum ditutup dengan PHP. Nah, ini ditutup dulu. Kita copy dulu, baru disimpan. Nah, kemudian kita akan buat tabel baru. Tadi input meja, sekarang kita akan buat input pesanan. Ya, oke, kita buat file baru. Input pesanan.php. Oke, ya, kita paste. Tinggal ganti. Bukan hanya nama meja, tapi kita lihat dulu strukturnya. ID pesanan nggak usah dibuat karena otomatis ada nama pesanan. Berarti di sini bukan nama meja, tapi di sini adalah nama pesanan. Di sini juga nama pesanan. Oke, berikutnya lagi apa? Harga 1 aktuan. Oke, kita copy aja. Tinggal buat nanti di bawah. Ya. Oke, nah. Di belakangnya tinggal diganti, copy aja. Ya. Maka di sini juga sama. Harga satuan sudah, berarti tinggal lagi apa? Harga khusus. Mudah bukan? Ya, mudah dong.
Oke. Ya. Sama, kita copy lagi codingnya. Ya, tapi beda kolom. Sekarang kolomnya harga khusus. Selesai. Bagaimana SQL-nya, Pak? SQL-nya beda, maka kita hapus dulu SQL-nya. Ya. Gimana ngambil kode SQL tadi? Ya, ngambil kode SQL. Ya, kita kembali ke PHP admin-nya, buka tabelnya, tekan apa tadi? Ya, tab SQL, kemudian kita tekan apa? Insert. Nah, ini kita copy. Ya, kita copy kode insertnya kalau lupa. Masukin di variabel SQL. Ada yang dibuang? Ada, karena tadi kita tidak mengisikan ID pesanan, kita buang. Variabelnya juga kita buang. Value-nya, kita buang 1. Jangan lupa komanya. Nah, baru kita ganti setiap value dengan 2 kutip tunggal, 2 kutip 2, 2 titik-titik diganti dengan nama variabel. Oke. Ya, 1. Nah, sekarang tinggal yang value 3. Oke, ambil bersuaian ya. 2 kutip tunggal. Oke, salah saya tadi ya. Nah, 2 kutip tunggal, 2 kutip 2, titik. Masukin kolom yang kedua, variabel kedua. Ya, atau variabel ketiga tadi ya. Oke. Kemudian yang value 4-nya, kenapa soal, Pak? Karena di sini kan ada urutannya. Harga satuan, harga khusus. Ya, oke. 2 kutip tunggal, 2 kutip 2, titik. Ambil variabelnya. Oke. Ya, selesai. Ya. Nah, selesai. Record tabel sudah tersimpan. Jadilah API untuk input pesanan. Ya, selesai. Ya. Oke. Silakan sekarang anandaku di kelas, mahasiswaku semua yang ada di kelas dan yang ada di internet, coba buat untuk tabel ketiga, yaitu tabel apa? Tabel struk. Ya. Nah, ada yang otomatis nggak? Ada juga, yaitu nomor struk. Berarti nomor struk tidak usah di isi, nanti tidak usah diambil variabelnya ya, tidak usah diposting. Maka yang dipost cukup waktu pesan, ID pesan, kode meja dan jumlah pesanan. Baik, karena isinya mirip, ya silakan boleh di copy tadi ya. Codingnya boleh di copy, Ctrl A, Ctrl C, jangan lupa disimpan atau di close ya. Buat tabel baru. Input apa tadi? Input struk.php ya. Nah, oke, tinggal paste. Silakan Ananda ganti semuanya sesuai dengan kolomnya. Oke, kolom pertama ini. Oke, kolom kedua ini. Kolom ketiga ini. Pak, tekan apa tadi, Pak? Tekan Ctrl C aja, pusing amat. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Pak, yang keempat mana, Pak? Yang keempat belum ada. Copy dulu. Ya, copy dulu. Ya. Oke. Kita masuk kolom yang keempat, jumlah pesan. Mudah kan? Ya, salah. Oke, selesai. Sama insertnya tadi, kita buang dulu. Ya. Oke, kita ambil. Ya.
Kenapa nomor huruf dibuang? Karena diisi otomatis. Oke. Satu-satu kita ganti. Pak, waktu pesan otomatis enggak? Cek di struktur tadi. Waktu pesan gimana? Otomatis enggak tadi? Oh, ternyata otomatis karena current timestamp, maka tidak perlu diisi buang. Ya, jadi ini kita buang. Kenapa dibuang? Karena tadi mengambil jam server, maka kita buang ini. Oke, 2 dibuang udah ya. Oke, berarti waktu pesan nggak jadi. Ini kita ganti dengan ID pesanan. Oke. Oke. Ya. Yang ini kita buang. Ini kita ganti. Oke. Ya. Ini kita ganti. Oke, selesai ya. Nah, alhamdulillah kita sudah buat API untuk input string ya. Oke, silakan Ananda kerjakan praktikumnya, contohnya sudah ya. Nanti jangan lupa upload di tugasnya ya. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita dalam pembelajaran tutorial ini. Sampai jumpa pada seri kedua ya. Setelah ini kita akan buat aplikasinya di pemrograman mobile dengan Podular ya. Baik, bila topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.